Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Kurdini, guru TKIP Al-Farisi, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk dalam hal pengambilan keputusan. Kali ini saya akan mewawancarai Ustadzah Moy. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala Sekolah TKIT Al-Farisi Majene. Ya, tapi tadi dengan memilih, kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu yang terjadi di guru katakan atau PTK atau orang tua. Contoh hal misalnya ketika guru terlambat datang ke sekolah dengan alasan misalnya rewel gitu ya, atau misalnya itu kalau anak sakit mungkin insya Allah kita sangat bisa memahami gitu ya kondisinya, karena begitu ya seperti itu. Jikapun ini terjadi kasus seperti ini gitu, biasanya tadi langkah-langkahnya itu akan saya lakukan dengan setelah selesai diidentifikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya siapa, kemudian mencari fakta-fakta untuk membanding begitu ya, menanyakan ke orang-orang terdekatnya yang lebih mengetahui. Bisa jadi karena kita tidak tahu gitu ya, barangkali sedang bermasalah dalam rumah tangganya, atau barangkali sedang bermasalah dengan keluarganya, sehingga dia melakukan kasus tadi itu disipliner seperti itu gitu. Makanya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk kita setelah ada fakta, kemudian dulu kita akan melihat gitu ya. Nah, mungkin langkah selanjutnya adalah saya akan memanggil, kemudian ngobrol. Kan bisa jadi setelah ngobrol, iya saya jadi tahu permasalahan yang terjadi itu seperti ini. Kalau saya sih lebih cepat tuntas, lebih baik gitu ya. Maksudnya lebih efektif itu memang ketika sudah tahu gitu, langsung tadi gitu ya dipanggil, ngobrol dari hati ke hati, ketimbang kita naruh katakanlah prasangka yang buruk gitu ya seperti itu kepada saudara kita, mending langsung ngobrol gitu ya. Diminta ya mungkin ya kalau yang ngeyel ada aja gitu ya. itu mah tantangannya. iya tantangannya itu kalau yang ngeyel itu ada aja gitu ya. Semua saya pikir adalah di semua lembaga gitu ya. Ada yang mungkin kalau ini harus segera diselesaikan, dituntaskan gitu ya, mungkin akan segera dilakukan dengan hati memanggil setelah tadi ya identifikasi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian ada yang saya harus kemudian berpikir, kemudian melihat nih gitu ya, kapan waktu yang tepat, di saat juga mungkin memungkinkan gurunya juga dalam kondisi yang tidak dalam keadaan kacau balau, kemudian juga ya kita khusus sih tidak punya gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang jelas bisa combine gitu, bisa memang harus segera ketika harus urgent. Ada yang memang saya butuh waktu dulu untuk melihat, kemudian mengolah informasi yang diperoleh dari teman-temannya, kemudian juga baru dilakukan tindakan seperti itu. Jadi grup konsul yang isinya itu adalah para wakasek, saya berserta para wakasek, kemudian kita akan ngobrol gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya dominan itu keputusan itu dari saya gitu ya. Kemudian keputusan itu bisa dilakukan, bisa terjadi itu atas obrolan dari super tim gitu ya. Katakanlah tim yang jelas makin emosi, makin terkendali betul gitu. Kita harus bijak untuk menyelesaikannya gitu. Jadi pokoknya mah timbul empati dan simpati gitu ya dari berbagai kasus gitu yang pernah misalnya dialami di sekolah gitu. Jadi emosinya juga makin terasa gitu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lilis Kurdini, guru TKIP Al-Farisi, calon
Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Fatopik sebagai kepala sekolah di dari Samabaru Majalengka sebagai Ini salah satu contoh kasus yang sederhana adalah ketika guru yang seharusnya pada hari itu mengajar karena dia seorang orang tua punya anak bayi, kemudian anaknya tersebut sakit, kemudian akhirnya izin meninggalkan kegiatan pembelajaran. Sehingga di situ saya melihat salah satu sisi bagaimana melayani melihat bahwa itu adalah rekan kerja kemudian juga sesama manusia, tapi di sisi lain dia ada bawahan saya yang mana ada kelas yang harus dia tinggal, sehingga saya melihat hal ini dari bagaimana mengakomodir kejadian ini. Salah satunya adalah mencoba untuk melihat dengan bijak bahwa tetap kegiatan pembelajaran tetap terlaksana dengan berkoordinasi dengan guru, dan beliau pun seorang ibu dengan anaknya bisa ditemani. Kalau saya sih mau satu kali ada apa, kemudian siapa, bagaimana, ya. Sehingga saya melihat contoh misal siapanya berarti seorang guru, dia juga seorang ibu yang tadi ya, seorang guru yang serta anak didik, seorang ibu yang punya anak kandung. Kemudian apa yang terjadi, anaknya sakit, kemudian sekolah harus ditinggalkan. Kemudian bagaimana saya selaku pimpinan menyikapi. Sehingga saya melihat track recordnya, mencari informasi betul atau tidak, kemudian bahwa anaknya sakit, karena dua-duanya memang kan juga dilema, gitu ya, bagaimana menghadirkan sosok seorang guru di kelas dan menghadirkan sosok seorang ibu di rumah, gitu ya. Sehingga saya melihat itu, bagaimana sikapnya adalah saya memanggil, kemudian betul atau tidak, kalau memang iya persilahkan, dan kemudian juga untuk tertib administrasi barangkali ada surat keterangan dokter, kemudian melihat juga di kelas bagaimana supaya terkondisikan memanggil kurikulum. Itu yang pertama adalah melihat keadaan ini dengan tetap tenang begitu ya. Kemudian yang kedua apa masalahnya, kemudian yang ketiga siapa yang terlibat, kemudian yang keempat bagaimana teknis penyelesaiannya, dan yang kelima menentukan kebijakan. Bagaimana kebijakan tadi win-win solution bagi kami di sekolah, tentu tidak dirugikan anak didik kami begitu ya. Dan beliaunya juga seorang ibu terhadap anaknya juga tidak dirugikan. Kita mengambil jalan tengah win-win solution. Bagaimana tadi salah satunya adalah mengambil kurikulum mengganti. Jadi yang efektif menurut saya itu adalah kekeluargaan. Jadi tidak serta merta kita di dunia kerja itu selalu dengan prosedural penting, tapi dari sisi lain juga itu lebih penting. Salah satunya adalah dari sisi humanity ya. Jadi yang menjadi tantangan itu salah satunya adalah kadang dari pribadi yang bersangkutan itu tidak terbuka, sehingga merasa bahwa di masalah pribadinya ini ada kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah yang kita sebut dengan para wakasek dan koordinator. Ada istilahnya kita menamakannya supervisi peraturan, yang mana itu ada kayak khusus untuk prinsipal atau kepala sekolah. Nah kemudian yang kedua itu dari setiap guru itu menyampaikan secara umum di rapat pekan. Kemudian yang berikutnya ini ada jadwal khusus ya, yang mana jika merasa ketika disampaikan di forum ini segan begitu ya, agak sedikit ada kekhawatiran dan lain sebagainya, biasanya yang bersangkutan itu akan mendatangi kantor kepala sekolah sehingga terjadi penyelesaian kasus. Adapun tadi yang ditanyakan apakah saat itu ya